Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan alam laut yang melimpah. Laut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam adalah Pantai Dalegan yang berada di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pantai ini menjadi tempat wisata sekaligus tempat masyarakat mencari penghasilan. Aktivitas perdagangan, wisata, dan hasil alam pesisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di Pantai Dalegan, Gresik. Namun, di balik keindahan tersebut terdapat permasalahan lingkungan yang perlahan mulai muncul. Meningkatnya aktivitas wisata menyebabkan jumlah limbah dan sampah di kawasan pantai juga semakin bertambah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat merusak lingkungan pesisir dan mengganggu keberlangsungan sumber daya alam laut. Permasalahan sampah menjadi tantangan yang perlu diperhatikan bersama. Tidak hanya mempengaruhi keindahan pantai, tapi juga berdampak terhadap ekosistem laut dan kenyamanan wisatawan. Melihat kondisi tersebut, kami mencoba melakukan langkah sederhana melalui aksi peduli lingkungan. Kegiatan bersih pantai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam pesisir. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Selain melakukan aksi bersih pantai, kami juga mencoba memanfaatkan limbah yang ada di sekitar lingkungan pesisir. Cangkang kerang dan limbah organik yang biasanya dibuang, ternyata masih dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Melalui pemanfaatan limbah tersebut, dibuatlah ekoenzim sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam dan limbah ramah lingkungan. Yuk kita olah limbah organik dan cangkang kerang menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui pembuatan ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik yang memiliki banyak manfaat, salah satunya mengurangi pencemaran. Siapkan wadah bisa berupa galon seperti video tersebut. Cara membuat, yang pertama, siapkan kulit buah maupun sayuran yang sudah busuk atau sudah tidak layak konsumsi. Kemudian, iris tipis-tipis sayuran tersebut agar mempermudah proses fermentasi, seperti contoh video di atas ya. Step selanjutnya, cuci irisan sayur yang sudah diiris tipis-tipis agar menghilangkan kotoran yang menempel. Step selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah yang telah disiapkan dengan menggunakan perbandingan 10:3:1. 10 untuk air, 1 untuk molase atau gula. Di sini menggunakan gula merah yang harus diiris tipis-tipis seperti contoh video di atas. Masukkan gula merah ke dalam wadah yang telah diisi air. Kemudian aduk hingga bahan tercampur rata. Step selanjutnya, cuci bersih kerang sebelum ditumbuk. Tumbuk kerang hingga kerang benar-benar halus. Selanjutnya, sangrai kerang yang telah ditumbuk hingga berubah warna menjadi agak kecoklatan. Lanjut ke step selanjutnya, campurkan semua bahan ke dalam satu wadah. Masukkan sampah organik tadi ke dalam wadah yang telah tercampur air dan gula.
Campurkan bahan tambahan berupa cangkang kerang yang telah disangrai ke dalam wadah tersebut. Setelah semua bahan tercampur, tunggu proses fermentasi selama 2-3 bulan hingga menjadi ekoenzim yang sesungguhnya. Kegiatan pemanfaatan limbah melalui ekoenzim ini juga mendukung SDGs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena mengelola limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Selain itu, aksi bersih pantai yang dilakukan bersama juga mendukung SDGs nomor 14 tentang ekosistem laut sebagai upaya menjaga kebersihan pesisir dan mengurai pencemaran laut. Melalui langkah sederhana ini, kita dapat ikut berperan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Suci Fitriani dengan NIM 250302041128. Saya Rizal Tomulitia dengan NIM 250302041133. Saya Marcella Naflesia dengan NIM 250302041139. Saya Nadia Zakiatul Fikri NIM 250302041161. Konservasi dimulai dari kepedulian. Kepedulian melahirkan tindakan. Tindakan kecil membawa perubahan. Dan perubahan menjaga alam tetap lestari.